Jarum ini juga ikut andil dalam mengkampanyekan beasiswa Jarum ini lagi Iya. gitu ya Mbak? Kalau dari USM sendiri belum ada, cuma mungkin nanti dari Besuan Semarang sendiri biasanya. Untuk itu sendiri apakah ada kayak misal komunitas? Halo semuanya, kembali lagi di portal Podcast Sertala, di mana dalam podcast kali ini kita akan membawakan topik-topik yang hangat diperbincangkan, tentunya bersama dengan narasumber yang terpercaya. Nah, kali ini pembahasan kita akan merujuk pada beasiswa Jarum sendiri. Makanya di sini sudah hadir nih salah satu penerima beasiswa pada tahun kemarin, yaitu Mbak Tata. Silakan Mbak Tata perkenalkan dirinya. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Tadi mungkin kita udah kenalan ya. Di sini nama saya Fitri Novitasari, saya sering dipanggil Tata. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Semarang, tentunya di jurusan akuntansi, dan saat ini saya sedang menempuh di semester 6. Ya, terima kasih Mbak Tata. Nah, sebelum kita fokus menuju pembahasan ke beasiswa Jarum sendiri, boleh kasih tahu nggak nih Mbak Tata ini awalnya kenapa sih kok bisa dapat informasi tentang beasiswa Jarum itu? Dari mana sih kayak gitu? Ya, baik sebelumnya dari cerita dari Jarum sendiri itu, kalau dari Jarum punya adanya beasiswa itu udah tahu dari sejak dulu SMP. Cuma kan dulu SMP nggak terlalu begitu mengulik secara dalam itu tentang Jarum itu seperti apa gitu, cuma tahu dasarnya aja. Nah, kemudian waktu masuk di kuliah ini kebetulan saya ikut organisasi dari himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, kebetulan dari kakak tingkat itu udah ada yang sebelumnya itu mendapatkan dari beasiswa Jarum sendiri gitu. Jadi setiap kali kita ada acara seperti makrab, kemudian ada LKMM, itu kita selalu ada kayak sharing-sharing tentang beasiswa ini. Jadi lama kelamaan itu kita tuh tahu beasiswa Jarum itu tuh sebenarnya tuh apa, kemudian kegiatannya tuh apa aja gitu. Jadi dari situ tuh udah ada ketertarikan sendiri untuk ikutan dari beasiswa ini seperti itu. Oke, jadi informasinya itu lebih dari relasi ya Mbak ya? Iya, dari Oke. relasi itu sangat banyak sekali manfaatnya sih buat kita. Kalau misal websitenya sendiri atau situs apa kira-kira nih buat teman-teman yang penasaran kok bisa sih dapat beasiswa Jarum, aku juga pengen, kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkan informasi yang valid itu dari mana ya Mbak? Oh iya, kalau untuk informasi dari beasiswa Jarum sendiri itu tuh pasti dari Instagram, terutama Instagram dari Jarumnya sendiri itu mereka selalu ngasih informasi-informasi terupdate tentang beasiswanya sendiri. Mungkin nanti teman-teman jika berminat ikutan dari beasiswa Jarum ini bisa langsung follow IG dari Jarum sendiri. Oke, selain Instagram adakah? Itu nanti di Instagram itu mereka udah menyantumkan seperti websitenya, jadi teman-teman bisa lihat websitenya itu juga dari Instagram gitu. Jadi aksesnya terutama itu ada di Instagram karena mereka update-nya itu selalu di Instagram gitu loh. Instagramnya mereka tuh selalu Gitu. aktif gitu. Oke, kalau misal kayak Twitter dan lain sebagainya nggak ada ya Mbak? Udah cuma Instagram sama dari webnya, mungkin itu yang paling aktif dan sering kita akses juga gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Mbak, kan kadang nih kan dari teman-teman, aku pengen daftar beasiswa, tapi aku kok menurutku aku kurang percaya diri nih. Aku nggak masuk nih dalam kategori-kategori siswa yang cukup aktif atau berprestasi nih. Kayak gini kan banyak nih Mbak yang berpikiran seperti itu. Tuh gimana tuh Mbak? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing selama persyaratan utama, yang penting kan persyaratan utama dari setiap beasiswa itu udah teman-teman penuhin, udah teman-teman bisa untuk menuhin itu semua. Itu kenapa teman-teman harus meragukan diri teman-teman sendiri gitu. Ketika kita udah yakin sama diri kita sendiri, ya kita harus mencobanya gitu. Kalau kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana orang lain itu bisa yakin sama diri kita gitu. Tuh teman-teman dengerin, kita tuh harus yakin sama diri kita sendiri kayak apa yang disampaikan sama Mbak Tata. Jangan ragu ya Mbak ya, kan ya Ya namanya bener. beasiswa kan kita perlu mencoba nih supaya tahu kita masuk nggak ya kayak gitu. Nah selanjutnya nih Mbak, kenapa dari sekian banyak beasiswa yang sudah disediakan baik dari USM sendiri maupun dari pihak luar, kenapa Mbak Tata itu milihnya beasiswa Jarum gitu?
Karena menurut aku sendiri dari beasiswa Jarum ini merupakan salah satu beasiswa unggulan yang ada di Indonesia, dan siapa sih mahasiswa yang nggak pengen dapat beasiswa Jarum sendiri. Dan di sini pun bukan kayak beasiswa lainnya ya, kalau di sini tuh kita juga harus ngasih feedback yang baik buat mereka, dan kita di sini juga dikasih fasilitas-fasilitas yang kita juga nggak bisa dapetin dari beasiswa lain. Di sini kita diajarin dari hard skillnya kita, soft skillnya kita, kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau beasiswa lain kan kita cuma dapat beasiswa tapi nggak ada pelatihan-pelatihan seperti yang Jarum kasihkan untuk semua biswan-biswannya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngomongin tentang pelatihan-pelatihan, kaitannya dengan beasiswa Jarum sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada nggak sih kayak persyaratan nih, misalkan kita udah dapat beasiswa Jarum, terus kita harus apa kayak gitu, untuk supaya tetap mempertahankan beasiswa tersebut gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah terpilih jadi salah satu biswanya, di situ ada programnya, itu ada 4 program, dan di mana 3 programnya ini tuh wajib buat teman-teman ikutan. Yang pertama itu kayak ada leadership development, kemudian ada character building, ada writing competition, kemudian yang terakhir itu ada national building. Nah itu 4 rangkaian yang wajib buat teman-teman ikuti, tapi untuk yang national building itu enggak wajib, tapi yang 3 ini yang wajib buat teman-teman ikuti. Kalau semisal teman-teman tidak mengikuti salah satu, itu ada sanksinya tersendiri. Oh gitu, jadi ada kegiatan-kegiatan yang wajib diikutin ya Mbak. Nah, kita pembahasannya menuju ke yang sedikit lebih luas nih Mbak. Sebelumnya Mbak Tata tahu nggak, kayak mungkin bisa disebut pesaing kah? Kalau berapa mahasiswa yang daftar ke beasiswa Jarum waktu itu gitu? Dari USM sendiri ya, kalau dari Iya, dari USM USM. secara keseluruhan itu untuk berapanya itu tidak terlalu tahu sih, cuma emang banyak dari karena saya dari ekonomi, fakultas ekonomi sendiri, itu saya tahu teman-teman tuh banyak yang mendaftar, cuma totalnya secara keseluruhan itu kurang tahu. Dan untuk tahunnya saya itu kemarin tuh yang keterima itu ada 525 dari seluruh Indonesia, dan itu yang mendaftar itu beribu-ribu lah, pastinya berpuluh-puluh ribu yang mendaftar seperti itu. Berarti bisa dikatakan jika peminatnya ini cukup besar ya Mbak ya, Ya, karena cukup benefit yang didapatkan juga cukup besar nih teman-teman, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang berminat nih buat ikut beasiswa Jarum seperti Mbak Tata yang ada di depan kita saat ini, bisa nih dipersiapkan dari sekarang ya kan ya Mbak betul Tata banget. ya. Oke, selanjutnya nih Mbak, bisa dong kasih tips and tricks gimana nih caranya supaya kita dapat beasiswa Jarum kayak Mbak Tata nih, kayak gitu. Kalau mungkin tips dan triknya sama sih ya. Kita harus mencoba dulu. Kemudian dari teman-teman ini jangan sampai ragu di awal. Aku nggak pantas nih buat dapat beasiswa ini, jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita nyoba dulu. Terus untuk semua berkas-berkasnya yang dibutuhin itu untuk dapat dipersiapkan dari sekarang. Kemudian untuk tips dan triknya ini sih yang biasanya dulu waktu mau daftar sering sharing-sharing sama alumni, itu cuma satu kata kuncinya, jadi diri sendiri. Jadi ketika kita daftar di Beasiswa itu ya, itu kita disuruh registrasi. Nah, registrasi online itu kita disuruh masukin semua data, dimana disuruh ngisi kayak deskripsi tentang diri kita gitu. Nah, itu silahkan buat teman-teman nanti yang mungkin berminat bisa diisi sesuai dengan keadaan teman pada saat itu, jangan dilebih-lebihkan. Itu sih kuncinya ya, kalau sharing-sharing dari biswan alumni yang udah itu selalu jadi diri sendiri seperti itu. Gitu, sharing-sharing sama alumni ya Mbak. Untuk itu sendiri, apakah ada kayak misal komunitas dari mahasiswa-mahasiswi dari USM khususnya yang ada kayak udah dapat beasiswa Jarum itu ada perkumpulannya kayak gitu? Kalau dari USM sendiri belum ada, cuma mungkin nanti dari Beasiswan Semarang sendiri biasanya kita ngadain sosialisasi per kampusnya gitu. Jadi nanti waktu sosialisasi itu kayak kita di breakout dari kampus USM, kampus-kampus lainnya gitu. Jadi nanti kita sharing-sharingnya bisa lewat situ. Kita juga biasanya ada grup WA-nya. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya juga lewat grup WA, atau mungkin teman-teman yang udah kenal sama alumni dari kampus USM sendiri, yang dari beasiswa sendiri juga bisa ngajakin sharing-sharing secara pribadi gitu juga enggak apa-apa. Jadi alumni dari mantan mahasiswa penerima beasiswa Jarum ini juga ikut andil dalam mengkampanyekan beasiswa Jarum ini lagi gitu ya Mbak? Ikut sosialisasi. Oke, selain bertugas untuk mensosialisasikan beasiswa Jarum ini, apalagi nih kayak misal
dulu aku udah pernah dapat beasiswa Jarum, berarti sekarang aku harus melakukan ini gitu. Dari pihak Jarumnya sendiri ada persyaratan tertentu nggak nih kalau udah jadi alumni? Kalau dari Jarumnya sendiri, dari pusat itu nggak ada, cuma dari Jarumnya sendiri mereka juga udah ada perkumpulan seperti alumni-alumninya. Jadi setiap tahunnya itu mereka kayak reorganisasi, kayak kita organisasi biasa, kayak siapa nanti yang akan jadi ketua dari para alumninya. Nah biasanya di situ kayak ada undangan terbuka buat para alumni dari Biswan Jarum. Gitu, oke. Tapi itu wajib nggak, Mbak? Enggak wajib. Jadi sukarela gitu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih tentang Mbak Tata sendiri nih latar belakangnya. Waktu kuliah tuh gimana sih? Kok bisa? Kenapa dari sekian banyak siswa yang mendaftar beasiswa Jarum ini, kenapa harus Mbak Tata yang dipilih kayak gitu? Ya, Mungkin Mbak jadi Tata bisa jawab. ya mungkin cerita sedikit latar belakang. Jadi kalau di beasiswa Jarum itu mungkin teman-teman yang pengen daftar udah sedikit baca persyaratannya. Itu salah satunya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi. Jadi benar-benar dari sekian banyak penerima dari beasiswa Jarum sendiri itu merupakan anak-anak aktivis di kampusnya. Nah, di sini kebetulan saya di kampus di USM ini juga mengikuti beberapa orma, beberapa UKM. Jadi itu sih syarat utamanya tuh teman-teman harus aktif organisasi. Mungkin teman-teman yang masih semester ke bawah, karena kan beasiswa Jarum ini teruntuk semester 4. Mungkin untuk teman-teman yang masih semester 2, 1, 3 gitu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kalau yang belum ikut organisasi, silakan ikut organisasi dari sekarang biar teman-teman bisa nyobain jadi beasiswa Jarum itu seperti apa. Oke, jadi lebih baik ikut organisasi mulai dari sekarang Iya, gitu ya betul Mbak. sekali. Berarti kalau kalian teman-teman nih mulai dari semester 1 itu lebih bagus lagi ya kan Mbak? Ya benar, itu feedbacknya bagus banget buat kita. Oke, nih Mbak, kalau boleh tahu saya nanyain pertanyaan yang agak sensitif nggak apa-apa ya Iya. Mbak? Mbak Tata nih sekarang semester berapa? Mbak? Sekarang semester 6. Semester 6. Boleh tahu nggak Mbak IPK-nya berapa? Ya untuk IPK sendiri, dari IPK sampai semester 5 ya. Iya. Kemarin 3,95. Oh wow, cukup tinggi, tapi bisa lah ya teman-teman nih. Bisa Kan teman-teman. syaratnya buat daftar beasiswa Jarum IPK-nya berapa Mbak minimal? 3,2 dan itu sebenarnya bukan syarat utama sih. Yang syarat utama tadi teman-teman bisa ikut organisasi, aktif, dan paling penting teman-teman belum menerima beasiswa dari pihak lain. Oh iya, untuk persyaratan teman-teman belum menerima dari beasiswa dari pihak lain itu mana nih kira-kira? Itu bisa minta ke kampus surat pernyataan kalau kita tidak menerima beasiswa gitu. Terus nanti itu tinggal dilampirin aja waktu kita mengumpulkan berkasnya secara hard file-nya gitu. Begitu. Mbak Tata, selanjutnya nih Mbak, aku pengen nanya soal kehidupan pribadi Mbak Tata nih ya, kayak gitu. Mbak Tata sendiri nih di perkuliahan ikut organisasi apa aja? Ya, jadi dari semester pertama kuliah itu udah aktif. Pertama itu ikut HMJA, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, itu selama 2 periode. Kemudian itu bebarengan sama ikutan UKM dari KSSE, Kelompok Studi Sosial Ekonomi, itu juga dari 2 periode. Kemudian sekarang naik ke Dema Fakultas Ekonomi. Oh gitu. Nah, di setiap organisasi yang Mbak Tata ikuti nih, jadi semuanya mengeluarkan surat pernyataan gitu kalau Mbak Tata aktif dalam organisasi. Ya, karena itu kan nanti kan menjadi nilai plus buat kita ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang banyak ikutan organisasi bisa langsung minta surat rekomendasi dari ketua ya, kalau misal aktif mengikuti organisasi. Dan itu bukan hanya organisasi yang ada di internal kampus sendiri, bisa dari organisasi luar kampus juga itu bisa untuk dilampirin gitu. Dan nanti bisa juga ngelampirin sertifikat-sertifikat kepanitiaan teman-teman waktu ikut organisasi tersebut gitu. Berarti nggak harus nih organisasi yang di dalam kampus ya Mbak ya? Ya, bisa dari luar kampus juga bisa. Oke, ini informasi lagi buat teman-teman nih yang berminat buat daftar beasiswa Jarum di tahun ini. Ternyata kalau organisasinya itu nggak perlu harus organisasi kampus. Jadi kalau teman-teman yang merasa kayak, aduh aku kurang aktif nih organisasi, gimana ya, aku keterima nggak ya, nggak usah ragu, cobain aja dulu gitu kan ya Mbak ya? Ya, betul banget. Oke, siap nih. Nah, selanjutnya Mbak, benefitnya apa sih kira-kira yang bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan beasiswa Jarum gitu? Kalau benefitnya yang pertama kayak yang tadi aku bilang, kalau di sini kita juga diajarin gimana tuh hard skill, kemudian soft skillnya. Nah di sini kayak pelatihan tadi ada 3 pelatihan. Kemarin baru aja selesai mengikuti pelatihan dari leadership development, di mana di situ kita juga diajarin gimana caranya kita menulis esai dengan baik. Kemudian di situ gimana caranya kita mengkomunikasikan ide yang kita punya ke orang lain, gimana kita cara memimpin yang baik. Kemudian public speakingnya juga di situ
itu diajarin, dan itu kan salah satu feedback yang baik banget yang dikasihkan dari Jarum ke para biswan-biswannya gitu. Kemudian yang mungkin yang lebih jelas-jelasnya kalau kita nyari beasiswa ya pasti ada uang jajannya dari Jarum itu sebesar 1 juta untuk setiap bulannya itu selama 1 tahun gitu. Oke, berarti selain tadi yang udah disampaikan sama Mbak Tata mengenai biaya dan lain sebagainya, yang jelas akan sangat menguntungkan kita ya Mbak. Terus Iya. meringankan beban orang tua itu udah pasti kan Mbak. Bisa pastinya. bayar kuliah Itu pastinya. juga bisa meningkatkan hard skill nih teman-teman. Kayak tadi yang udah disampaikan sama Mbak Tata tentang leadership dan lain sebagainya. Jadi udah pasti kalau beasiswa Jarum ini sangat bermanfaat nih buat kalian nantinya yang ingin mendaftar sebagai salah satu beasiswan di Jarum Plus ini begitu. Selanjutnya Mbak, boleh nggak sih kayak kasih pesan kepada teman-teman nih yang mungkin kayak aduh aku kurang pede nih buat daftar beasiswa, aku kan kurang pinter. Ya, jadi mungkin pesan buat teman-teman nih yang pengen daftar, jangan ngerasa diri kalian itu kurang pintar, karena aku sendiri nggak ngerasa kalau diri aku ini pintar, diri aku punya kelebihan ini itu nggak sama sekali. Yang penting intinya kalian percaya diri dan jangan takut untuk selalu mencoba gitu aja. Jangan takut untuk selalu mencoba. Mencoba. Itu adalah pesan yang paling ingin disampaikan sama Mbak Tata di podcast kali ini teman-teman. Selain jangan takut untuk mencoba, mungkin ada lagi kayak tips and trick dari data-data yang dikumpulkan sama Mbak Tata nih, kayak apa aja nih yang harus kita persiapkan dari sekarang? Ya, mungkin untuk data-datanya seperti tadi udah disampaikan, mungkin bisa dibaca dari teman-teman. Untuk persyaratan-persyaratannya itu segera dilengkapi. Kemudian karena ada registrasi online-nya, teman-teman jangan terburu-buru saat mengisinya, dicermati satu-satu, kemudian disesuaikan dengan keadaan teman saat ini. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau emang teman-teman merasa diri kalian kurang, misal ya kalau tahun kemarin itu ya, itu ada kayak ditanyain waktu apa ya, tentang pengetahuan bahasa Inggrisnya. Kalau emang teman-teman merasa kurang, silakan diisi kurang. Kalau memang sesuai dengan apa namanya, punya keunggulan sendiri di bahasa Inggris, itu juga bisa disampaikan gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan kita. Terus jangan merasa insecure juga ya gitu. Terus jangan apa ya percaya diri sama diri kita sendiri. Kemudian untuk berkas-berkasnya kalau bisa dilengkapi selengkap-lengkapnya, seperti kayak lampiran sertifikat, karena itu punya poin plus sendiri buat teman-teman nanti bisa lolos ke tahap wawancaranya gitu. Oke Mbak Tata, terima kasih. Tadi kan disampaikan kalau memiliki kemampuan bahasa Inggris itu ada nilai plusnya. Nah, itu dibuktikan dalam bentuk apa? Atau hasil tes TOEFL kah? Atau hasil tes apa gitu Mbak Tata? Enggak sih, kalau waktu itu registrasinya cuma kita ngisi Google Form gitu, terus ditanyain untuk kemampuan bahasa Inggrisnya itu apakah baik atau cukup atau kurang. Cuma teman-teman milih gitu, tapi mungkin itu bisa diujikan waktu teman-teman nanti wawancara kayak gitu. Oke, jadi tidak perlu mensertakan hasil tes TOEFL gitu ya Mbak? Enggak, tapi cuma kalau mungkin teman-teman punya sertifikat dari TOEFL-nya bisa dilampirin di lampiran sertifikat yang dikumpulkan, itu juga bisa gitu. Oke, berarti itu akan jauh lebih bagus lagi gitu. Iya, menambah nilai plus pastinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Sertala kali ini di episode kedua dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Mbak Tata. Sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan diri, nama saya Rin Hatunaisa, dan mungkin di kesempatan berikutnya kita akan sering bertemu. Oke, salam sehat selalu dan bye-bye.